mulai, dan memang yang tertarik di situ saat itu anak-anak muda. Anak-anak muda memang maaf bukan saya mengatakan anak-anak muda itu. Saya yakin saya dan mereka adalah sama. Saya dan mereka mencari orang-orang yang menyintai dan menyayangi mereka. Waktu itu saya dan mereka berusaha untuk bagaimana kiai untuk sangat sayang sama anak-anak muda. Mereka bangga kalau disebut nama mereka di depan orang banyak. Jadi waktu itu saya kumpulkan dan saya mendatangkan satu rombongan grup hadrah dari Kalimantan. Oh, Banjarmasin. Ya, Banjarmasin. Nah, waktu itu saya suruh melatih anak-anak muda yang ada sama saya. Padahal saat itu maaf bukan apa, bisa bu. Subhanallah, dalam tempo 1 bulan anak-anak di Solo itu pertama mereka bisa memukul terbang. Walaupun di Solo sudah ada hadrah altar. Beda, supaya biarkan ini sama-sama mudanya. Dan subhanallah 1 bulan mereka sukses. Pemirsa TV 9 sangat berterima kasih kepada antum sebagai salah satu ulama habaib yang kemudian membuat kita menjadi yang mengantarkan kita mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dan acara kami di TV 9 namanya Shollu ala Nabi, itu sudah menjadi salah satu acara unggulan di TV 9 Nusantara. Dan kemudian banyak sekali permintaan kepada kami agar acara ini jangan sampai berhenti ila yaumil qiyamah. Amin. Dan ini tentu sesuatu yang membanggakan di tengah kita sekarang banyak sekali tayangan televisi yang kemudian banyak yang kurang mungkin pas dengan kultur dan mungkin aturan agama. Ya Habib, ahlan wa sahlan bi hudurikum, hayya wa marhaba. Kami sangat senang sekali atas nama kru TV 9, para kiai dan pengurus PNU Jawa Timur dan juga PBNU, juga seluruh pemirsa TV 9. Ya Habib, ketika banyak sekali orang bertanya kepada TV 9, dia bilang, Mas Hakim, itu fenomena sholawat Habib Syekh atau kemudian mempunyai komunitas nama Syekherman, ya itu sangat khas dan tidak biasa dan sedikit menyita perhatian banyak kalangan, tidak hanya di kalangan kita yang ahli sholawat tetapi juga di kalangan masyarakat umum ya. Orang dulu ada selengker, ini ada syekher gitu ya dan sebagainya. Awal mula Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada TV 9 yang selalu mensyiarkan dakwah-dakwah Islamiyah yang sangat bermanfaat bagi seluruh. Dan mudah-mudahan terus sampai ahli sunnah Allah selalu memberi kemudahan dalam menyampaikan segala sesuatu, nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para habaib. Alhamdulillah saya merasa bangga juga dengan TV 9. Alhamdulillah. Yang mana setiap tayangannya penuh dengan manfaat, ini menjadi umat yang lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Pertanyaan tadi, alhamdulillah dakwah kita dari awal. Kita itu, pertama saya dakwah tanpa memakai sholawat. Jadi hanya datang di kampung-kampung dan saya tidak dipanggil saat itu. Saya mendampingi mereka. Di setiap bulan Ramadan sekali saya bersama saudara-saudara saya di Solo, anak-anak muda semua. Kita pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, kita cari masjid. Di saat itu kita membawa masih di Solo. Masih di Solo. Jadi kita orang-orang kecil kan ada lalui pembagian takjil. Pembagian takjil. Jadi kita masuk ke masjid-masjid dan itu bukan kita dipanggil, kita cari. Tergantung waktu kita mengantarkan ini tadi. Kalau waktunya masih panjang kita cari masjid yang agak jauh. Dan Masya Allah itu awal dakwah kita. Dan itu didukung oleh para pengusaha dan masyarakat yang ada itu dan anak-anak muda yang bekerja. Anak-anak muda. Tapi tidak lepas daripada doa dan dukungan orang tua. Orang tua. Itu kadang belum ada orang. Jadi kita masih ketok-ketok. Assalamualaikum. Siapa yang ada di sini? Saya bawa makanan untuk kita bagi takjil bersama. Awaluman ja'a. Bahkan pernah dulu maaf bukan saya saya sampai waktu itu ya sedikit bercanda. Masjid itu saya tulis masjid ini dijual. Karena apa? Saya tidak ada orang yang datang. Subhanallah. Akhirnya saya mencari masjid yang lain. Dan begitulah dakwah itu pertama. Tapi subhanallah dengan dakwah itu nikmat yang luar biasa. Kita pikir bahwa ini dakwah kok kelihatannya tidak berkembang, Terus kita datang di kampung-kampung kita ajak orang untuk sholat, untuk ini sekemampuan kita juga, sekemampuan kita.
Karena kita bukan orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang memiliki kekuatan apapun. Ya kita dan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan ini tadi. Subhanallah, itu pun juga tidak berjalan dengan bagus. Bahkan kita pernah datang kepada satu orang tua, kita duduk ngobrol-ngobrol waktu itu, terus wadan kita ajak ke masjid, ngobrol lagi. Tapi subhanallah, belum siap sholat, belum siap sholat, masih repot kan? Saya bilang subhanallah. Tapi saat itu saya bilang saya tidak memaksakan dia harus karena di kita. Subhanallah, orang tua ini ikut juga sholat dan sampai sekarang alhamdulillah dia dan keluarganya sholat bagus. Alhamdulillah, itu dakwah pertama. Lama kelamaan orang yang datang waktu dakwah kita 400 orang. Dengan bahasa Jawa juga kadang saya pakai sama mereka, walaupun bahasa Jawa saya tidak halus, tapi alhamdulillah dengan bahasa Jawa itu mereka lebih paham. Subhanallah, itu pun juga berjalan sekian tahun tidak ada hasilnya. Hasilnya ya begitulah, begitu. Jadi saya tidak mengatakan berhasil itu karena banyaknya umat, tidak. Jadi berhasil itu karena hasil daripada majelis itu tadi apa. Pada suatu hari datang paman saya dari Yaman. Waktu itu saya sudah ikut majelis di tempat Al-Habib Anis. Habib Anis. Ya, di Solo. Allahyarhamuh. Beliau orang yang luar biasa. Beliau adalah contoh akhlak yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat menyintai anak-anak muda untuk diajak kebaikan. Dan saya merasa senang dan tenang waktu berada di samping beliau. Waktu itu paman saya datang dari Yaman dan paman saya melihat dakwah saya, berikut Habib Anis juga melihat dakwah itu. Beliau berdua mengatakan kepada saya, wahai anakku, engkau mempunyai suara. Memang kecillah saya dulu, waktu kecil saya memang sebagai muadzin Masjid As-Segaf di Solo. Saya muadzin, memang ayah saya sebagai imam Masjid As-Segaf dan saya selalu digandeng sama beliau untuk adzan di sana. Bahkan saya khadim di masjid situ. Jadi setiap anu ngepel dan ini segala macam. Dan alhamdulillah memang ayah dan itu saya suruh Yaman itu tadi, Habib Ahmad namanya, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf juga. Jadi beliau memberikan kepada saya, waladi, wahai anakku, terima ini buku Simtuduron ini kamu baca. Kamu punya suara, siapa tahu nanti menyampaikan ilmu. Subhanallah. Alhamdulillah sedikit demi sedikit orang itu banyak ikut. Dan saya belajar lagu-lagu Wali Songo. Jadi termasuk Lirili dan lagu-lagu. Jadi berapa lagu-lagu Jawa waktu itu? Siro menungso rap gini. Akhirnya mereka tertarik. Di situ saya terkenang bahwa subhanallah Wali Songo hebat betul. Ternyata dengan seni ini masuk sama mereka. Nah, kenapa Habib milih lagu-lagu Wali Songo, Habib? Karena saya yakin Wali Songo itu sukses karena lagu-lagu mereka. Mereka datang di tempat di Pulau Jawa misalnya, mereka datang ke Indonesia. Mereka mempelajari bagaimana kultur daerah situ. Orang-orang daerah situ bagaimana mereka suka gamelan. Mereka tidak mensyirik-syirikkan gamelan. Mereka belajar gamelan dan dari gamelan itu lagu-lagu yang tadi mungkin kurang manfaat dijadikan lagu yang manfaat. Makanya dengan gamelan Allahumma kum li alaihi kesolawat. Akhirnya mereka yang tadinya tidak Islam pun ikut bersolawat dulu. Lama kelamaan ada namanya lagu mereka membuat juga di waktu itu namanya Laras Madio. Laras Sak Madio. Lah ya, jadi ngelaras sejenak lah istilahnya. Di situ nasihat. Laras itu? Laras itu yang laras ya. Ya orang laras duduk santai lah. Laras jelas lah ya. Ini sebelum dakwah mereka membuat itu dulu. Laras Sak Madio. Ya Laras Sak Madio. Laras Madio. Laras Madio. Ya. Subhanallah. Nah itulah kita mulai. Dan memang yang tertarik di situ saat itu anak-anak muda. Anak-anak muda memang maaf bukan saya mengatakan anak-anak muda itu. Saya yakin saya dan mereka adalah sama. Saya dan mereka mencari orang-orang yang menyintai dan menyayangi mereka. Waktu itu saya dan mereka berusaha untuk bagaimana kiai untuk sangat sayang sama anak-anak muda. Mereka bangga kalau disebut nama mereka di depan orang banyak. Jadi waktu itu saya kumpulkan dan saya mendatangkan satu rombongan grup hadrah dari Kalimantan. Banjarmasin. Ya, Banjarmasin. Nah, waktu itu saya suruh melatih anak-anak muda yang ada sama saya. Padahal saat itu maaf bukan apa, bisa bu. Subhanallah dalam tempo 1 bulan anak-anak di Solo itu pertama mereka bisa memukul terbang. Walaupun di Solo sudah ada hadrah beda supaya biarkan ini sama-sama mudanya. Dan subhanallah 1 bulan mereka sukses dan bisa. Saat itu mulai dakwah jalan. Dan ini cikal bakalnya. Awalnya. Nanti sebelum dilanjut, kita akan ikuti yang berikut ini. Boleh, para pemirsa, saya sangat terkesan dengan cerita awal bahwa berdakwah itu tidak mudah dan harus dimulai ibda binafsik, dimulai dari kecil terus membesar. Yang penting istiqomah untuk selalu berdakwah. Kita akan lanjut, mendengarkan bersama bagaimana kisah dan perjalanan setelah perjuangan dakwah Habib Syekh setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana.
Lir ilir tandure wosomilir tak ijo royo royo tak senggot temanten hanyalah senggot teman. Sudah hadir junjungan kita semua, idola kita semua yang telah mengantarkan kita untuk lebih mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ya Habib, tadi antum cerita soal bagaimana berdakwah yang harus benar juga sabar ya Habib ya. Bagaimana tidak sekedar hak tapi juga sabar, dan juga antum sudah jelaskan dan kasih contoh kepada kita semua anak-anak muda. Dan ada figur yang luar biasa, tadi antum cerita tadi Habib Anis Al-Habsyi. Saya kira pemirsa TV9 juga sangat familiar, cucu dari Habib Ali Sohibul Simtudarar, ya. Dan juga paman Habib tadi yang dari Yaman, Habib Ahmad As-Segaf, dan juga tentu Abah Habib ya, ayah Habib yaitu Habib Abdul Qadir As-Segaf. Ya Habib, setelah itu Habib Syekh punya kelompok atau grup kecil yang berupa dari anak-anak muda yang sudah mulai bisa belajar bersolawat itu. Terus bagaimana itu? Alhamdulillah. Jadi waktu itu anak-anak itu sudah mulai bisa untuk bersolawat. Ya. Kita datang juga tidak diundang ya. Waktu itu ada acara-acara di kampung-kampung. Kita menawarkan diri. Misalnya ada khitanan, daripada mereka dangdutan dan hal-hal yang kurang manfaat, kita tawarkan sama mereka. Saya punya kelompok ini. Saya bilang tidak usah bingung bayaran. Jadi kita wajibkan kepada orang-orang kita untuk tidak mencari duit di dalam dakwah ini dan tidak berpolitik. Ya. Saya tidak berpolitik. Saya anjurkan semua pengikut ahbab dan syekher-syekher mania untuk tidak ikut-ikut dalam urusan politik. Ini fatwa Habib ya? Oh, itu harus. Jadi kalau mereka yang ikut politik dan ikut mencari-cari harta di dalam itu, lebih baik jangan ikut-ikut jadi syekher atau jadi ahbabul Mustafa. Kita memang murni dakwah. Masalah mereka memilih pemimpin-pemimpin mereka, silahkan. Itu wajib hak mereka. Jadi kita kembali waktu itu memang sulit kita dakwah. Bahkan maaf-maaf di rumah saya adakan setiap itu anak-anak muda. Nah, waktu pergi dakwah ke kampung, tahu-tahu rumah saya itu dimasuki orang, maaf-maaf orang itu mabuk. Ibu saya takut. Gitu itu. Saya datang, ibu saya menangis. Wahai anakku, tadi di sini ada orang-orang yang mabuk. Oh, dia yang belum kita sampaikan. Insya Allah Bu, habis ini tidak ada lagi orang yang akan masuk di rumah kita. Apalagi dia mabuk, kecuali orang-orang yang bersolawat dan berbuat baik. Saya gitu. Subhanallah, waktu itu saya datangi orang-orang. Saya bilang, kamu di rumah saya setiap malam Ahad 1 jam aja, maghrib sampai isya. Pengajian apa? Bebas. Mau pakai celana pendek boleh, mau pakai baju apa silakan. Yang penting kamu sama Isya sama saya kasih sarung. Terus habis itu duduk ngobrol sama saya, pulang saya kasih duit. Saya bilang begitu sama mereka untuk memancing aja. Subhanallah, waktu itu datang lebih orang 10. Pertama majelis di rumah itu 10 orang, saya cuma ngobrol aja. Pulang juga tidak saya. Subhanallah, cuman kadang ada yang memerlukan saat itu ya kita bantukan sama mereka. Kita bicara cuma permasalahan bahwa Allah itu baik, Allah itu bikin, Allah aja. Kita tidak memerintahkan macam-macam. Alhamdulillah mereka 1 jam menjadi orang waras. Saya pun kan gitu saat itu. Waras 1 jam. 1 jam sih. Subhanallah ada kekas, keras ya, dan ini baru dimarahin. Ya, dengan jenggotnya, dengan ini kan bikinnya wonge gede, jenggotan muan paling kan begitu pikirnya dia. Tapi setelah dia melihat itu kok asik duduk, tambah lagi 15, 20 sampai akhirnya saat ini ya dari awal itu yang sampai sekarang ya itu mulai terbangan itu ke kampung-kampung kita tanpa diundang dan di rumah kita adakan. Pernah terjadi juga yang lucu saat-saat kita bersolawat dengan orang di kampung kita itu, di rumah kita sama jamaah dari pemuda-pemuda ini. Dilempar dari kampung samping, dilempar batu kita, dianggap bahwa majelis kita ini yang tidak manfaat, tidak ada tuntunan. Saya bilang sama mereka, tidak masalah, baru dilempar. Nabi Muhammad itu dilempar sampai kena tubuhnya, berlumuran darah. Beliau tidak marah kok. Kita kenapa baru dilempar batu dan tidak ada yang kena? Kenapa kok pakai marah? Itu yang melempar, saya bilang tidak usah. Yang melempar mungkin belum tahu. Kita doakan seperti doa Rasul. Mereka mungkin orang-orang yang masih, ya berilah hidayah pada kaumku ya Allah, mahdi qaumi fahum la ya'lamun. Mereka masih belum tahu. Siapa tahu nanti kalau mereka tahu kan akan ikut. Itu aja yang kita sampaikan. Karena anak-anak muda ini kan emosi, mereka emosi. Jadi kita selalu mengambil contoh bahwa Rasul, kira-kira kamu sama Rasulullah tadi itu berat mana ujiannya? Berat Rasulullah sudah. Kamu yang mestinya seperti kita ini lebih daripada Rasulullah ujiannya mestinya. Karena kita tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan sempurna.
Dengan itu alhamdulillah terus berjalan. Masya Allah, timbullah pertama saya waktu itu sholat di Masjid Riyadh tempat Habib Anis di malam Jumat. Itu istilahnya mulai keluar dari kota Solo gitu. Dari sholat Jumat, tahu-tahu ada rombongan dari kota Sragen. Itu mencari orang untuk bersolawat di Sragen. Saya masih sholat sunnah ba'diyatul Isya. Ada satu orang yang namanya almarhum juga Bapak Yusuf. Waktu itu kata Bapak Yusuf, kalau kamu memanggil Habib Anis ini sudah tua, kasihan. Kalau kamu memanggil itu, panggil itu orang yang lagi sholat. Saya juga tidak tahu. Itu istilahnya awal panggilan ini. Biasanya tidak dipanggil, kita masuk ke kampung-kampung. Order. Mulai order salawat. Akhirnya dia subhanallah datang ke rumah saya, dia tanya gini, saya bilang ayo bismillah. Di situ kita buat salawat. Keluar kota kita. Alhamdulillah. Ya, di Sragen, dan kita tidak punya apa-apa, kendaraan tidak punya, kita tidak punya. Kita waktu itu pinjam mobil orang. Dan mobil berapa itu, orang begitu waktu pertama? 14 orang. 14 orang. Jadi mobil itu mobil teruntung itu, yang kecil itu. Mobil putih teruntung apa itu. Kalau di sini cetul itu. Itu di situ di belakang saya isi orang 12. Yang di depan tuh saya berdua sama supir, jadi 3 orang. Susuan begini. Subhanallah, itu perjalanan itu. Perjalanan. Tapi dengan semangat Rasulullah. Saya pokoknya di situ niat saya pertama, dan kita niatkan kepada anak muda, ayo kita buat gembira Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah sedih dengan amal-amal kita. Walaupun kita belum bisa menggembirakan secara sempurna, tapi amal yang kecil ini insya Allah bisa menggembirakan Rasulullah dan orang-orang tua yang telah mendahului kita. Jalan di situ. Mulai setelah itu orang mulai tertarik, tambah banyak. Tambah kita buat selapanan di Sragen yang namanya mengikuti dengan nama selapanan NU. Lailatul Istima. Lailatul Istima. Kita pakai itu Lailatul Istima setiap malam Sabtu selapan sekali. Malam Minggu selapan sekali. Kenapa saya buat malam Minggu? Karena malam Minggu itu biasanya Masya Allah orang-orang pada keluar. Jadi kita ajak sholawatan aja di situ supaya mereka itu gembira tapi manfaat. Jadi memang sejak awal konsepnya adalah sholawat ini adalah tempat untuk bisa daripada yang tidak bermanfaat. Termasuk saya sendiri. Saya kalau tidak sholawatan mungkin saya nganggur nonton TV kan gitu. Bukan TV 9, kalau TV 9 bagus. Nganggur-nganggurnya orang nonton di situ dia jawab, istilahnya seperti itu. Dan TV-TV mungkin ada TV-TV dakwah yang lain juga. Jadi subhanallah itu berjalan. Selapanan minggu ya. Minggu apa ini? Ya, minggu apa tidak tahu itu waktu itu saya lupa malam minggu itu. Saya kasih nama Lailatul Istima. Lailatul Istima. Belum ada nama Ahbabul Mustafa waktu itu. Saya lihat orang tambah banyak. Lalu ada rombongan dari Kudus datang. Habib Muhammad Al-Kaf waktu itu mengajak saya untuk pergi ke Kudus. Saya bilang ayo bismillah. Dibuat selapanan pula di Kudus. Dalam tempo yang tidak begitu lama, ini umat Masya Allah. Sebetulnya yang Masya Allah itu umat ini, bukan saya. Saya tidak ada apa-apanya. Isinya kok gelem-melu. Dijakin ngalor ngidul disambut misalnya. Lah yang diajak ini naik kol Al-Brondolu ini tadi. Mereka berdiri ini dengan bayar urunan. Mereka mau datang, kalau tidak orang baik kan tidak mungkin. Kadang Masya Allah. Nah itulah, itu terus dari Kudus. Dari Kudus terus pergi ke Jepara. Dari Jepara terus pergi terus. Ini berkembang begitu. Memang kendala-kendala kita banyak. Apakah waktu itu belum banyak jamaah hadir? Sudah. Sebetulnya jamaah hadir, jamaah sholawat itu sudah banyak. Cuman istilah Jawa nih mungkin begini. Nah ngeke wong turu. Istilah aja gitu aja. Saya punya pikiran begitu. Ayo tak gugaya tangin. Alhamdulillah ngajak masyarakat semua. Yang mungkin secara ini masih belum terlalu senang sholawat gitu ya. Mungkin diajak semua. Tadinya tidak ada yang senang. Tadinya sebagian. Tapi kalau yang di daerah pesisir mereka sudah luar biasa. Ya. Daerah Jawa Timur. Maaf sampai saya mengatakan ya Allah mudah-mudahan Solo itu bisa seperti Jawa Timur. Oh gitu ya. Saya sempat seperti itu. Alhamdulillah. Solo itu bisa seperti Jawa Timur. Tapi subhanallah sekarang Jawa Timur kalah sama Solo. Kalau hall kita semua ke sana gitu. Bukan kalah atau menang tidak, tapi saya lihat alhamdulillah luar biasa. Solo itu berkat doa orang Jawa Timur juga. Doanya moga-moga Jawa Timur seperti Solo. Amin. Amin, insya Allah semuanya baik. Semuanya baik. Saya yakin mereka luar biasa. Dan saya lihat memang terus berkembang. Setelah berkembang begitu, tahu-tahu timbul Syekh Hermania. Setelah ribuan orang yang hadir, tahu-tahu ada Syekh Hermania. Saya heran nih, siapa yang membuat? Saya juga tidak tahu. Tahu-tahu timbul sendiri itu. Bukan atas inisiatif saya, bukan manusia itu timbul sendiri. Jadi ini benar-benar gerakannya umat. Anak muda ini, anak muda. Saya waktu mereka berbuat begitu, saya mulai takut nanti macam-macam ini. Saya tidak mau istilahnya anak-anak muda sholawat ini disamakan dengan anak-anak muda yang maksiat. Kumpulan-kumpulan yang tidak ada manfaat gitu. Akhirnya saya tanya, alhamdulillah waktu itu
Ada dari Purwodadi itu Gus Duha, terus ada berapa orang waktu itu saya kumpulkan, saya dari Jogja juga ada. Itu masih pertama. Coba kamu lihat berapa gara-gara syaikh yang ada di Facebook dan ini. Ternyata waktu itu sudah terkumpul anak-anak ilmu muda ini sekitar 16.000 anak. 16.000. Saya bilang juga dia harus stop, kalau bisa dibubarkan. Loh kenapa Beb, ini kan niat baik. Saya takut nanti mereka terjerumus ke lembah politik, ke masalah-masalah yang tidak manfaat. Tidak Beb, nanti insya Allah bisa kita atur, kata mereka. Oke, kalau memang diatur persyaratannya harus begini. Syaikh tadi sampaikan tidak berpolitik, tidak hura-hura. Tidak terus ini bukan satu wadah senang, tapi senang yang beradab akhlak. Jangan senang yang lepas kontrol gitu. Namanya lama tambah banyak. Mengasah mudah apa yang kita. Sampai saya itu di SMS dari orang dari Amerika waktu itu. Orang ini sempat menyalahkan kegiatan kita, syaikh ini. Bahwa itu lihat mau kumpul anak-anak muda dengan benderanya, dengan goyangannya, dengan ini, bahkan di situ ada yang berpacaran dan di ini ada yang begitu. Saya bilang maaf, insya Allah apa yang Anda ucapkan itu benar. Tidak mungkin di dalam satu majelis itu semua orang baik. Cuman saya merasa mereka adalah saudara saya. Mereka anak-anak muda yang hebat. Yang tidak hebat di saat itu, siapa tahu nanti berkat yang hebat dia akan terang. Dan maaf, saya minta solusi jalan keluar bagaimana supaya setiap malam Ahad saya bisa mengumpulkan anak muda minim 20.000 ini. Ada jalan? Tolong kasih saya jalan. Waktu itu dia juga tidak menjawab dan tidak ada jalan. Soalnya apa? Jalannya cuma sholawat, dan di sholawat ini dengan adanya kiai, dengan adanya habaib yang menyampaikan ceramah, di situ banyak orang-orang anak-anak muda yang tadinya lupa kepada Allah jadi kembali. Maaf, dalam 10.000 yang balik satu aja itu buat saya sudah luar biasa. Tidak usah 10.000. Misalnya 10.000 yang waras itu wong siji tok dalam majelis itu, saya sudah bersyukur kepada Allah. Saya termasuk yang waras, bukan mereka. Saya waras setelah di saat itu saya menjadi orang yang betul-betul ingat Allah. Ya itu orang kan kadang mikir yang tidak usah besar-besar lah. Kita ajak-ajak ini, siapa tahu di dalam majelis itu rahmat turun, maghfirah turun. Kan kita sama-sama doa. Belum tentu doa yang memimpin itu yang kabul. Mungkin doa seorang tua atau yang di bawah yang mengamin itu bisa lebih mustajab. Nah, itu kendala-kendala yang kita hadapi terus. Pukulan-pukulan seperti itu. Tapi saya merasa senang. Kritikan, masukan-masukan dari mereka itu membuat tambah semangat. Tambah semangat. Dan saya tahu kesalahan saya. Teman Anda yang baik adalah orang yang selalu memberi nasihat kepada Anda, bukan orang yang selalu menyanjung Anda, kan begitu. Muja ini malah justru menjerumuskan nantinya, ya, karena mungkin saya sampai di Jawa Timur, alhamdulillah wakil gubernur kita jadikan Rois Syeker di sini. Rois Syeker. Ya. Dan alhamdulillah, seandainya di saat acara mungkin ada kekurang tepatan tingkah laku mereka, kita wajib menasihati, bukan hanya menjelek-jelekan mereka, nasihati mereka. Mereka insya Allah akan jadi baik. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya akan selalu tambah baik. Insya Allah ya Habib. Dan luar biasa para pemirsa, Syeker adalah komunitas anak muda yang ingin menjadi baik. Sebuah quote dari Habib Syekh yang mungkin ini bisa juga dicatat oleh semua Syeker mania, penggemar sholawat dan seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Akan soal syair-syairnya, soal tabuannya dan sebagainya, tetap di acara Sudut Pandang spesial Maulid Nabi. Bahas adalah tentang kecintaan, fenomena sholawat dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tadi sudah berdiskusi banyak dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, dan kita tadi sudah masuk kepada sebuah perjalanan panjang ya Habib. Bagaimana kemudian Syeker itu menjadi sebuah komunitas anak muda yang mencintai sholawat. Sementara di sisi lain masih banyak anak muda yang kemudian masih harus terkena masalah-masalah narkoba dan sebagainya. Naudzubillah, semoga nanti mereka kemudian menjadi para pecinta sholawat. Ya Habib, ada yang kami sebagai orang yang mungkin sudah mengenal ya tradisi bersolawat. Maka ketika Habib Syekh membacakan sholawat Simtud Duror, yang itu adalah mu'alifnya adalah Habib Ali Al-Habsyi, dan itu sangat masyhur di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Itu bagaimana Habib sebenarnya konsepnya? Antum itu acara yang kalau Habib Syekh dan Ahbab Mustafa keliling itu memang konsepnya adalah pembacaan maulid. Gimana? Alhamdulillah, jadi setiap acara kita, awal-awal acara itu kita membacakan maulid itu penuh kita baca awalnya. Ya. Lama kelamaan orang-orang itu jenuh karena yang dibaca rawinya aja. Jadi kita tambah dengan sholawat di seling-selingnya, qasidah. Tapi subhanallah lama kelamaan orang itu menanti qasidah ini. Jadi kita ambil sebagian daripada berapa fasal daripada maulid itu di acara umum ya, di acara yang besar. Untuk kita ambil tabarrukan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sambil kita qasidah supaya orang itu tertarik dan ikut.
Kalau acara di tempat kita, di rumah kita sendiri, kita baca semuanya. Full, kita baca semua full, karena memang itu kita adakan tidak ada acara lain kecuali ya cuman itu gitu. Kalau di acara umum kan ada sambutan, ada qiraatul Quran, ada penyampaian yang lain. Jadi kita harus tahu lah. Jadi setiap penyampai itu harus tahu siapa yang mendengar. Istilahnya nek corone wong anu angon itu harus tahu wedhus sing diangon kan gitu. Itu ngerti. Itu ngerti. Jangan sampai kita mau karepe dhewe. Kamu mau gini, tidak mau ya sudah. Makanya saya rubah akhirnya di beberapa majelis itu yang biasanya selesainya itu sampai jam 1, jam 2 malam baru selesai. Saya rubah semua majelis saya menjadi jam 11 maksimal selesai. Mulainya jam 9. Mulainya jam 8. Jam 8. Ya, 3 jam. Itu supaya mereka paling tidak terlalu bosan jenuh di dalam majelis. Di samping itu mereka pulang masih bisa beristirahat. Dan besok bisa aktivitasnya jalan. Tapi kalau pulang terlalu malam, kadang maaf subuh itu pun tertinggal. Padahal majelis itu kan tidak wajib sholat subuhnya ini. Lebih wajib sholat. Ya, sholat subuh ini. Jadi jangan sampai sholat tertinggal dan ini. Itu simtuduror. Jadi pertama saya memang kenal simtuduror. Padahal sebelumnya sudah ada Al-Barjanji, Dibai, Syarafil Anam. Semua maulud hebat itu. Luar biasa. Pernah terjadi kecemburuan mungkin antar satu kelompok. Karena kita membaca maulid simtuduror, yang lain mungkin ada membaca maulid lain. Dilihat mungkin kok kegiatan ini tambah menonjol, tambah banyak umat. Kegiatan ini kok tidak berkembang. Terus mengatakan bahwa kalau membaca maulid simtuduror itu bid'ah. Tapi kalau maulid yang lain tidak bid'ah. Saya bilang subhanallah, kasihan orang seperti ini. Justru waktu orang yang berbicara itu saya panggil di acara saya berikutnya untuk mengisi di acara saya. Supaya tahu apa yang terjadi di tempat majelis itu. Dulu tidak ada TV-TV yang menyiarkan kita. Kita masih dakwah kampung, dakwah kampung. Radio pun mungkin tidak menengok kita. Subhanallah, akhirnya orang itu juga kumpul kepada kita baca. Semua maulid itu bagus. Dan kebetulan saya itu mampu membaca simtuduror. Apalagi antum dapat ijazah dari... Bukan ijazah, sebetulnya perintah gitu. Perintah untuk membaca itu dari Habib Ahmad itu. Ya, Habib Rahman. Dan memang di Solo pusatnya maulid simtuduror tempat Habib Anis itu. Tapi di Solo sudah ada alhamdulillah kelompok yang berikut kerjasama dengan Ahbabul Mustafa kita, yaitu kelompok Jamuro. Jamaah Muji Rasul. Ya, di Solo ada yang para kiainya Masya Allah, di antaranya Gus Karim waktu itu kerjasama kita. Akhirnya tambah siarnya luar biasa. Jadi sampai orang-orang Al-Habib Umar bin Hafid kemarin datang ke Solo, melihat umat seperti itu tidak masuk akal. Beliau mengatakan dulu saya ke Solo tidak seperti ini, sekarang bisa seperti ini. Ini semua berkat Rasulullah dan berkat orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, yang telah mendahului kita dalam perjuangannya. Bukan kita yang hebat, mereka lah yang hebat. Itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan alhamdulillah sekarang dimanapun acara, kalau saya diundang di tempat pembacaan simtuduror, saya baca simtuduror. Barjanji, saya baca barjanji sampai saya belajar bagaimana saya bisa menguasai barjanji, Dibai, Syarafil Anam. Jadi sewaktu dipanggil di tempat siapapun, ayo, namanya itu sholawat. Jadi sholawat itu tidak satu sama lain lebih hebat, semuanya hebat, insya Allah ya. Dan yang menarik dan ini menjadi fenomenal itu, Habib kemudian mengakhiri setiap forum-forum itu dengan Indonesia Raya. Itu gimana penjelasannya, Habib? Itu gini, itu terjadi di Solo. Waktu itu pertama saya buat melantunkan lagu Indonesia Raya itu di Solo. Waktu itu acara di Pasar Depok, Pasar Burung Solo. Jadi Pasar Burung Solo ini mengadakan sholawat. Sekarang mampir pasar ini karena mereka tahu bahwa pasar itu tempatnya setan. Jadi bagaimana supaya setan nyingkir dengan sholawatan. Jadi subhanallah, waktu itu saya di Pasar Burung ini. Waktu itu acaranya memperingati dari kemerdekaan 17 Agustus. Maulid peringatan 17 Agustus. Jadi peringatan proklamasi dengan maulid. Dan itu awal saya adakan. Tadinya saya pikir kenapa orang-orang ini maaf tirakatan, tapi justru malah mengirim kemaksiatan kepada pahlawan kita. Mestinya kan orang bersyukur dengan kemerdekaan itu dengan cara Allah dan Rasulnya. Dengan cara membacakan tahlil buat si para pahlawan. Setelah tahlil kita bolehlah senang-senang itu dengan apa, makan bersama. Kalau mau perayaan-perayaan itu perayaan yang masuk akal aja. Misalnya kayak wong rayaan kerupuk itu mesti tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai musik-musik maksiat, akhirnya pahlawan kita juga menangis. Ya alam barzakh itu. Akhirnya kita rubah. Ayo, acara malam tirakatan ini dibuat sholawatan. Anda gembira, saya yakin gembira dengan sholatun, ya hana-hana. Ini kan lagu-lagu gembira. Akhirnya waktu itu kita buat di Pasar Burung ini. Terus apa yang harus beda? Saya pikir di tengah-tengah acara itu. Subhanallah. Saya pikir ini harus melantunkan lagu Indonesia Raya.
Saat itu di tengah-tengah acara itu saya terpikir itu. Saya perintahkan untuk Bapak Kapolres kita untuk melantunkan Indonesia Raya. Setelah itu saya belajar Indonesia harus hafal tenan. Tadinya saya tidak begitu hafal, betul aja, jujur aja. Saya hafal tapi potong-potong, tidak semuanya. Setelah itu saya harus hafal dan ini harus tahu umat Islam ini bahwa Anda adalah berada di negeri Indonesia. Anda harus cinta kepada waton. Seperti Mbah Kiai Misbah itu kan antum mengatakan syairnya apa? Syair Bawahab. Bawahab. Ya ahlal waton. Ya ahlal waton. Ya kita harus cinta. Hubbul waton minal iman. Nah, harus kita timbulkan, bangkitkan kepada pemuda-pemudi ini untuk mereka cinta kepada negaranya, bela negaranya dengan aturan Allah dan Rasulnya Muhammad. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta bangsa. Ya, itu kita sering juga kita anukan solawatnya juga. Anak-anak kita ini juga solawatnya Mbah Asnawi, solawat itu. Aman, aman Indonesia, aman itu ini kita wajib lah. Disitulah akhirnya orang jadi, loh Habib ini kok membawakan acara dengan Indonesia Raya. Saya bilang insya Allah Indonesia Raya itu dengan niat tujuan supaya membangkitkan semangat kita hubbul waton ini aja. Dan alhamdulillah sekarang jalan di mana-mana. Dan kemudian itu menjadi sebuah ikon juga, Habib. Dan kalangan masyarakat awam, terutama yang bukan mungkin masyarakat yang tidak kenal dengan tradisi sholawat itu kemudian menjadi ikut senang, Habib, dengan ya bisa, cuman memang itu sudah saya baca di tempat-tempat tertentu, tidak semua tempat. Misalnya kita di masjid kita tidak melantunkan itu, ya. Di luar masjid, di kampung, di tempat ini yang besar kita bukan tidak boleh melantunkan di masjid, boleh aja silakan. Cuman kita sesuaikan tempat. Kadang orang mengatakan, wah ini begini. Sudahlah, kita ini dakwah masing-masing tujuannya satu, mengajak orang ini untuk kepada kebaikan. Jangan kita saling mencaci satu dengan yang lain, saling menyalahkan kecuali kalau memang ada yang salah atau apa, ayolah kita benahi bersama-sama. Insyaallah supaya umat ini yang menarik di antara ketika tayangan teman-teman sahabat-sahabat Ahbabul Mustafa di TV 9 itu ada dua hal yang menarik ya. Kesimpulan saya, satu memang selain memang niatannya yang sudah bagus, itu adalah soal syair sama terbangnya itu. Itu Gus penjelasannya. Kalau syair-syairnya itu kayaknya syair-syair itu kita dapatkan dari syair-syair kubah dari orang-orang soleh sebelum kita, ya, seperti Burda, seperti Al Habib Ali sendiri, terus dan berapa Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Syair-syair orang-orang hebat-hebat inilah, orang-orang luar biasa. Bagaimana kerinduan mereka dengan Rasulullah dilampiaskan melalui syair-syair itu tadi. Ekspresi cinta. Sebetulnya kita ini tidak membuat syair, kita cuma mengikuti mereka, mempopulerkan. Ya, jadi kita ikut apa yang mereka sampaikan. Mereka ini kita baca sebagai tanda juga kita ingin rindu dengan Rasulullah, ingin berjumpa Rasulullah sebagaimana mereka mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah dan Rasulnya dengan amal-amal mereka. Akhirnya syair-syair itu kita gubah. Nanti mungkin Mikai itu kita ngikuti lagu almarhum Guru Zaini, Tuan Guru Zaini di Kalimantan. Ya berapa ulama-ulama yang dari Syria, yang dari ini kita ambil, kita gubah, kita anu. Dan alhamdulillah ada memang buatan-buatan yang baru seperti syair NU. Ini. Ya, itu gimana ceritanya? Kemudian syair NU itu. Jadi syair NU ini saya begini, saya ini sebagai Mustasyar NU Jawa Tengah. Wah, PWNU Jawa Tengah. Ya, Mustasyar NU Jawa Tengah. Waktu itu saya lihat orang-orang NU ini tidak tahu tentang NU. Jadi apa mustasyar itu apa, terus siapa namanya Suriah itu apa, ini tidak paham mereka. Lah kita buat syair-syair pendek tapi supaya mereka tahu lah. Oh Suriah itu apa, Tanfidiyah itu apa, terus lahirnya NU itu kapan. Tidak ada yang paham. Bahkan wong NU ini dewe berapa kan gitu. Dengan adanya syair ini tahu sudah. Oh tahun 66 lahir NU. Oh Suriah itu ini, oh Ansor itu ini kan begitu. Oh sholatnya NU itu begini, adanya sholat bintang songo lambangnya. Bintang songo lambangnya. TV NU. Ajib, ya. Alhamdulillah itulah. Dan itu sangat efektif, anak saya itu akhirnya tahu soal NU itu justru dari syair Habib ketika tak putar di mobil dan sebagainya. Betul. Terus ada lagi kayak Padang Bulan itu gimana? Padang Bulan itu Habib Lutfi. Oh Habib Lutfi bin Yahya. Waktu itu membuat syair itu Padang Bulan. Saya lihat ini syair bagus juga. Saya ikut mengumandangkan itu. Terus syairnya Tanpa Wanton. Syair Tanpa Wanton. Ya, bagus tuh ini. Itu kan saya lihat bagus betul ini. Kenapa saya tanya berapa orang dia tidak tahu. Ayo kita buat. Alhamdulillah kita itu dan alhamdulillah semua orang mengikuti. Terus syair juga apa namanya Rohatil ini, kisah Rasul. Kisah Rasul itu gubahan daripada Habib Rizik. Rizik Syahab. Terus waktu itu 10 tahun yang lalu itu saya dengar ini bagus, kenapa tidak ada orang yang tahu. Saya ulang lagi. Dan alhamdulillah sekarang seluruh orang tahu. Alhamdulillah masalah ini tadi kisah Rasul. Dan kita sudah buat ada lagi
kisah sahabat, Kisah nama-nama sahabat. Ya. Belum di launching ini. Sudah. Insya Allah nanti volume 11 ini akan dalam 1-2 bulan ini. Mungkin sudah. Sudah itu ada beberapa lagu yang baru, termasuk Pepali Ki Ageng Selo, itu yang Tibil Gulu Badawa ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibil Gulu. Ini kita lagi buat di volume 11 itu. Maksud kita apa? Kita tidak ada tujuan lain supaya orang itu kenal. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal para aulia, kenal wali-wali Allah, dan kenal nasihat-nasihat mereka. Nasihat mereka luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka orang-orang hebat, dan kita harus betul-betul mengikuti apa yang telah disampaikan mereka ke kita, insyaallah. Juga mendengarkan Ahbabul Mustafa itu kan kemudian kita menjadi, selain kita mengingat ke Rasulullah itu kemudian kita menjadi nyaman. Salah satu faktornya adalah aransemen. Aransemen musiknya ini mas-mas ini satu luar biasa. Jadi aransemen musik itu kita ini jarang latihan. Oh. Jadi pokoknya ketemu dadaan gitu nanti habis ayo yuk ini pakai pukul gini. Jadi ketemu sendirilah karena sudah biasa, nanti tahu-tahu dirubah sendiri lebih enak kadang ini. Jadi memang terbang ini begini, saya sempat latihan juga saya pribadi. Dan alhamdulillah jadi kalau ada yang salah, saya tahu salahnya yang mana. Jadi kalau tidak latihan saya tidak bisa menyalahkan yang lain. Saya tidak tahu kok. Supaya saya bisa, ada orang yang keliru, kelirunya di pukulan yang ini, pukulan ini saya belajar. Jadi harus tahu ada pukulan yang telat itu tahu gitu. Tahu ini, gini kelihatan. Jadi tidak bisa delik, karena latihan. Berarti nggak boleh ngantuk ya? Nggak boleh ngantuk. Kadang ngantuk emang ngantuk yang terbang. Ya kita enggak. Saya sendiri mungkin tidak mampu untuk memegang terbang sampai lama, tapi mereka dan alhamdulillah kelompok hadrah ini sudah ada sekitar 450 kelompok. 450 kelompok. Tersebar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah lebih banyak daripada itu, tapi di luar-luar juga. Dan alhamdulillah juga mereka kadang mereka datang sama saya minta izin Habib, lagu-lagunya Habib, pukulan Habib saya tiru. Saya bilang saya tidak punya lagu dan tidak punya pukulan. Itu punya Anda, silahkan. Istilahnya tidak ada hak milik saya. Hak paten. Ya hak paten tidak. CD saya pun dibajak, silahkan, tidak masalah. Soalnya apa? Dengan membajak itu mereka bisa memberi makan anak istrinya, bisa menghidupi ini. Kalau niat bajaknya itu niat yang baik. Dan bisa siar juga. Siar, dan saya tidak perlu sampai di pelosok istilahnya waktu itu di Irian. Ada orang telepon sama saya setelah mendengarkan CD-nya Habib. Ditunjukkan kepada saya CD-nya bajakan. Saya terima kasih sama yang membaca ini. Alhamdulillah Anda telah menyampaikan suara saya sampai ke Irian. Kalau hasil saya yang asli tidak sampai ke Irian. Jadi terima kasih sama pembaca. Baru kali ini ada. Berterima kasih pada Alhamdulillah mereka hebat. Baik, para pemirsa, kita akhirnya sangat tahu lah behind the scene, jadi di balik layar dari apa yang kita sudah ketahui bersama, dan kita tentu pengen tahu bagaimana aransemen lagu sholawat yang sudah sangat khas dari Ahbabul Mustafa, dan mari kita ikuti bersama aransemen beliau dan tentu bersama Afwan ya Habib. Bismillah. بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي رسول الله يا ذوي الجميل ويا من جاء بالحق المبين
رسول الله يا قول اليمين ويا من جاء بالحق المبين سلام 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 بمعطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تسرى عليك بمعطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu peristiwa penting di dunia ini, dan termasuk di Indonesia. Dan alhamdulillah di negeri kita, di negeri Indonesia Nusantara ini, salah satu negeri yang tradisi Maulid Nabi dan bersolawatnya cukup menonjol di antara negara-negara lain di dunia. Dan ini pula yang semoga menjadi wasilah kita agar Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan bersama teman-teman dari Ahbabul Mustafa, dan kita bicara tentang sudut pandang spesial Maulid Nabi. Dan salah satu aspek penting selain Ahbabul Mustafa dan juga ini, ada sebuah komunitas yang tadi disampaikan oleh Habib Syekh bahwa komunitas Syeker. Komunitas Syeker adalah komunitas yang ingin berubah menjadi lebih baik. Dan saya memberi kesempatan mungkin ada perwakilan Syeker yang ingin menyampaikan. Monggo, wah ini Gus Barok ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mubarok, perwakilan dari Syeker Mania Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya beliau guru kita semua Habib Syekh hadir dalam tempat yang penuh berkah ini, yang biasa kita pakai majelisan bersama teman-teman Syeker Mania wilayah sini setiap Ahad malam Senin live. Alhamdulillah. Sebagai hostnya ya. Iya, karena sekarang jadi penanya. Ini koncone sing ireng-ireng ini udah. Iya, alhamdulillah. Ya, memang saya dengan beliau itu menemukan kenikmatan tersendiri. Sampai-sampai ketika waktu kuliah itu saya tinggal demi mengikuti beliau kemana-mana, tentunya di Jawa Timur. Dan alhamdulillah kuliah saya juga insya Allah tidak tertinggal dan tidak bermasalah. Mungkin berkatnya sholawat dan doa-doa beliau-beliau ini. Amin, amin. Yang saya tanyakan Habib, mohon maaf, ini kan zaman sekarang ini cara dakwah atau orang itu memiliki metode dakwah yang bermacam-macam, diantaranya tentang syiar sholawat. Kalau di majelis kita mensyairkan sholawat diiringi dengan musik hadrah. Dan bagaimana menurut Habib jika ada orang yang melantunkan sholawat kemudian aransemennya musik itu pakai dangdut koplo goyang-goyang, pakai band yang ngerok. Nah, seperti itu bagaimana menurut Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat adalah ibadah. Jadi ibadah itu pantasnya di mana? Lakukan di tempat yang pantas. Itu aja. Jadi misalnya saya mau memberi Anda madu, Anda membawa kepada saya tempat, dan tempat itu di dalamnya penuh dengan kotoran. Bagaimana saya akan memberi madu di dalam situ? Saya akan mengatakan bersihkan dulu baru saya kasih madu. Jadi sholawat pantasnya di tempat-tempat seperti apa? Saya kira semua manusia sudah tahu, tidak perlu saya terangkan. Kalau saya terangkan nanti ada 1-2 belah kelompok yang mungkin rodo ora terima. Jadi silahkan sholawat dipakai di tempat yang tepat. Ya, sholawatan jangan dibuat hal-hal yang tidak baik. Tempat, walaupun sistem dakwah, tapi ini ibadah. Misalnya sholat dengan joget, boleh enggak? Kan tak boleh kan gitu. Jadi tetap ini namanya sholat ada aturannya sholat. Namanya sholawat ada aturannya sholawat. Begitu pula kita sampaikan kan berapa kali kepada syekhir-syekhir kita dan yang hadir di acara majelis kita. Jangan terlalu banyak membawa bendera, terutama yang besar-besar. Nggak usah, ada apa kan? Kita boleh gembira, tetapi jangan dengan gerakan-gerakan, terutama yang perempuan-perempuan. Ini tidak pantas gitu. Perempuan masa sholawat dia bergerak. Bergerakan perempuan ini kan menimbulkan nafsu yang lain. Jadi menimbulkan efek. Nah,
menimbulkan efek yang lain lah. Jadi lebih baik perempuan itu duduk manis, tenang. Boleh dia mungkin mau goyang gini aja, enggak apa-apa. Jangan tangan diangkat. Lah ini yang perlu kita sampaikan juga. Jadi sekali lagi, silahkan berdakwah dengan sistem apapun, tetapi karena ini ibadah, aturan-aturannya juga sesuai dengan aturan ibadah. Ya, jelas sudah ya, wat usai'in ala maudhihi ya, tempatkan pada tempatnya ya. Dan ya Habib, itu sebenarnya kalau seher kemudian bawa bendera, dan itu tuh kreasi sendiri atau bagaimana begitu? Itu kreasi sendiri. Setidak-tidaknya kita tidak ganggu mereka. Jangan kita menjadi orang-orang yang mengganggu orang-orang di sekitar kita. Dan di waktu acara saya berharap datanglah Anda dengan pakaian yang rapi, yang sopan. Di dalam perjalanan untuk menuju ke acara, berjalanlah pula dengan sopan. Jangan dengan istilahnya sepeda motor dengan kebut-kebutan, terus bendera besar mengganggu lalu lintas. Jangan, pakailah helm dengan bagus. Bagaimana aturan lalu lintas juga ditaati. Jangan tidak. Jadi seher ini bukan wadah pemuda yang hura-hura ya, bukan pemuda yang ingin melampiaskan hawa nafsu kemudaannya, tidak. Jadi pemuda yang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pemuda yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, pemuda yang seperti itu berarti pemuda yang penuh dengan adab dan akhlak. Jadi dalam perjalanan pun itu ikuti aturan lalu lintas, ikuti jalan-jalan itu dengan baik, jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di jalan itu tadi. Yang terakhir saya juga sampaikan, di tempat acara jangan terlalu banyak gerak, duduklah dengan khusyuk, ikuti itu dengan gembira. Minta di saat itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bendera-bendera yang besar tidak harus dibawa. Boleh Anda membawa bendera yang kalau sampai ada orang yang ada di sekitar Anda ini yang mungkin berbuat sesuatu perbuatan yang tidak tepat di dalam majelis, Anda adalah orang pertama yang menegur mereka dengan cara yang baik. Jangan dengan ucapan yang kasar, karena mereka adalah orang-orang yang ingin baik. Orang yang ingin baik itu harus beri kemasukan-masukan yang baik. Di samping itu lagi, jangan sampai ada ikhtilat antara laki dan perempuan. Di dalam majelis-majelis itu tolong syekh dan siapapun yang akan membuat majelis, dibuat sitir antara laki dan perempuan supaya tidak kumpul jadi satu. Ikhtilat ini kurang bagus. Sekemampuan kita. Kadang kita tidak mampu karena orang yang datang lebih dari 20 sampai 30 ribu orang lebih. Jadi kita semampu kita aja, tetap harus ada pembatas antara laki dan perempuan. Itu yang wanita juga saya berharap untuk tidak bergerak dengan gerakan-gerakan yang memancing masalah-masalah baru, istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada seluruh pemerintahan kita di Indonesia semua. Mereka sangat mendukung kegiatan sholawat, terutama Jawa Timur, Pak Dekarwo dan Gus Ipul luar biasa. Dan seluruh jajarannya sangat mendukung. Bupati-bupati, wali kota Jawa Timur semuanya sudah bersolawat. Dan saya kalau sudah masuk ke Jawa Timur sama pemerintahan itu seperti tidak ada beda kita. Satu wadah solawat yang luar biasa. Amat sangat terima kasih. Dan saya titipkan syekher-syekher ini kepada para ulama, para kiai, para habaib. Mereka adalah anak-anak antum semuanya. Didiklah mereka, tegurlah mereka kalau mereka ada mempunyai kesalahan dengan cara yang indah. Dan saya mohon juga doakan mereka, karena mereka adalah harapan-harapan kita ke depan, yang akan nantinya memimpin negeri ini, yang nantinya akan menjadi harapan-harapan bangsa dan negara ini. Dan saya berterima kasih kepada NU, ya, seluruh warga NU yang selalu menyemarakkan majelis-majelis ini. Tidak luput panser saya yang selalu luar biasa mengamankan acara-acara, bahkan mereka dengan susah payahnya untuk mengamankan majelis. Saya berterima kasih, jazakumullah khairul jazaa semuanya. Dan insya Allah ke depan saya berharap pemuda-pemuda ini, pemuda-pemudi kita ini insya Allah menjadi pemuda-pemudi contoh untuk pemuda-pemudi yang di luar. Alhamdulillah, orang-orang dari luar, saya ke Malaysia dan ke beberapa tempat di Singapura dan beberapa tempat di luar negeri sana, mereka sangat tertarik dengan majelis yang kita bawa, alhamdulillah, yang kita buat di Anu. Pemuda-pemuda mereka sudah berbuat seperti apa yang dibuat oleh pemuda-pemudi di sini. Ini semua berkat kebaikan semuanya. Dan tidak lupa kepada TV 9 juga kami berterima kasih. Dan insya Allah kita selalu bisa dakwah sampai nanti yaumil qiyamah. Kita setelah kita diambil oleh Allah setelah panjang umur, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua rekan-rekan kita, semua pendukung-pendukung kita tetap terus bekerja sama dalam wadah solawat ini. Apapun namanya silahkan, yang penting wadah Rasul Muhammad SAW ini selalu berkumandang. Mudah-mudahan Ahbabul Mustafa yang kita dirikan, dan insya Allah syekher-syekher mania semuanya diberi keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami ini perjumpaan yang membawa rahmat dan berkah di bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau memperjumpakan kami di tempat ini. Perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad walau dalam mimpi-mimpi kami. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami rezeki mahabbah kepadamu dan mahabbah kepada kekasihmu Muhammad, serta mahabbah kepada para sahabat-sahabat kekasihmu Muhammad, mahabbah kepada para wali-walimu ya arhamar rahimin. Jadikan kami dapat meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Jadikan dakwah kami dakwah yang Kau ridhai. Jadikan amal-amal kami amal yang Kau ridhai. Ya Allah, inna nas'aluka ridhak ya arhamar rahimin wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin, jadikan Rasulmu ridha kepada kami. Jadikan Rasulmu ridha kepada kami dan Rasulmu mengakui kami sebagai umat-umatnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Rabb, berkat nama-namamu yang mulia, kabulkan doa-doa kami, kabulkan taubat-taubat kami, kabulkan semua amal-amal kami. Jadikan kami dan keluarga kami semua menjadi hamba-hambamu yang selalu mendirikan solat 5 waktu dengan baik, dapat mendirikan solat 5 waktu dengan baik, dapat mendirikan solat 5 waktu dengan baik. Kau jadikan kami dan mereka min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan umat Nabi Muhammad dan selamatkan bangsa kami dari segala macam fitnah, fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman. Ya Rabb, angkat semua bentuk permasalahan yang ada pada diri kami, keluarga kami dan rumah tangga kami, serta masyarakat kami dan bangsa kami. Ya Rabb, selamatkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, pusat hingga daerah. Jadikan kami dan mereka semua dapat menjalankan amanat dengan baik, dan jadikan semua ya Rabb ya Allah yang kami lakukan menjadi semua amal-amal kebaikan kami dan mereka. Allahumma ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami dapat menjalankan amanat-amanat dengan baik, dapat menjalankan semua ya Rabb perintah-perintahmu dengan baik, dapat menjalankan aturan-aturan Rasulmu dengan baik, dapat menjalankan ya arhamar rahimin amanat-amanat rakyat dengan baik ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, persatukan hati kami hingga kami saling menyintai karenamu, saling menasihati karenamu, saling menolong karenamu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, angkat semua bentuk musibah dan bala yang ada di negeri ini, ganti dengan kenikmatan dan rahmat ya Rabb. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Rabb, sembuhkan di antara kami yang lagi sakit. Ya Rabb, sempurnakan semua iman dan ketakwaan kami ya Allah ya arhamar rahimin. Mudahkan semua kesulitan kami, selesaikan semua permasalahan kami. Allahumma ya Allah, angkatlah derajat kami ya Rabb. Sayangilah kaum fuqara kami, berilah kepada mereka ketenangan, berilah kepada mereka kesabaran, berilah kepada kami dan mereka ya Allah ya arhamar rahimin rezekimu yang halal, barakah, manfaat dunia akhirah, rezeki yang dapat menyelesaikan semua permasalahan, rezeki yang akan semua ya Allah derajat kami, rezeki yang akan meningkatkan dan takwa kami, rezeki yang dapat menyelesaikan semua hutang-hutang kami, rezeki ya Allah yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah serta berziarah di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Nawara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Rabb ya Allah, jadikan saat ini guru-guru kami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah ya Allah ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah semua amal-amal kami, jadikan kami barakah, jadikan umur kami barakah, jadikan hidup kami, jadikan sisa umur kami ini ya Allah sebaik-baik sisa hingga kami
menjalankan ketaatan dengan baik dan menjauhi semua maksiat dengan baik. Allahumma ya Allah, selamatkan pemuda-pemudi kami, Syekhan mania kami, jalan jadikan mereka ya Allah selamat dari fitnah, selamat dari maksiat, selamat dari hal-hal yang dari kedoliman dan kejahilan. Rabbana ya Rabbana, jadikan mereka pemuda-pemudi harapan agama, pemuda-pemudi yang dibanggakan Rasulullah, pemuda-pemudi yang dibanggakan Rasulullah, pemudi yang membuat Rasulullah pula bangga, pemuda-pemudi yang jauh dari maksiat, jauh daripada minuman keras, pemuda-pemudi yang di dalam ya Allah hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, pemuda-pemudi yang wajahnya penuh dengan sinar Al-Quran, penuh dengan sinar solat, penuh dengan sinar wudu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kami berterima kasih ya Rabb atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami, dan berilah kepada kami kekuatan dalam kami meneruskan dakwah para solihin, dakwah aulia, dakwah orang-orang ahli sunnah wal jamaah, para kiai, para habaib kami ya Arhamar Rahimin, terutama dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan TV 9 ini bagi seluruh masyarakat dan umat ini. Allahumma ya Allah, jadikan tempat ini 9 kami ini sebagai wadah yang kau ridhai ya Arhamar Rahimin. Singkirkan darinya ya Rabb fitnah dan hal-hal yang akan merusak mereka. Dekatkan mereka semua dan seluruh kru yang ada di dalamnya dekat kepadamu dan Rasulmu Muhammad, dan tidak berbuat sesuatu kecuali akan menggembirakan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala man hawa wa aslafuna min sadatina ali ba'alawi wa ala man hawa masyayikhina wa ahli dzikr wat tauhid wa ala man hawa ya arhamar rahimin awliyaika bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Habib, syukran Abi Khudurikum dan juga tausiahnya, penjelasan dan motivasi kepada kita semua. Dan semoga para pemirsa dengan acara ini setidaknya kita pertama bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bertakwa kepadanya, kemudian kita semakin mencintai Rasulullah, dan juga bagaimana kita bisa saling semakin memberi manfaat kepada orang lain. Dan juga kita, kata Habib Syekh tadi dalam doanya, bagaimana kita bisa membuat Rasulullah bangga, dan Rasulullah berharap kita semua menjadi yang berakhlak, karena innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke sini kita semua akhlaknya semakin baik. Dan